Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikhlasul Alwi dari mahasiswa Teknik Sipil Undip angkatan 2020 dengan NIM akhir 4. Saya akan menjelaskan rekayasa nilai CAS 5 yaitu City of Hercules Intermodal Transit Center. Di sini saya akan membagi outline pembahasan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu gambaran umum proyek, meliputi deskripsi proyek, hasil VE, tujuan, dan kebutuhan proyek. Dilanjut dengan studi value engineering berupa model biaya, analisis fungsional, dan fast diagram. Dan yang terakhir nanti akan ada rekomendasi ide dari tim VE yang dianggap paling signifikan. Untuk gambaran umum proyek, yaitu proyek ini disponsori oleh City of Hercules. Untuk pelaksana studi VE-nya HDR Engineering. Objek studinya Intermodal Transit Center dan berlokasi di California, United States. Waktu studinya dimulai dari 30 Maret 2010 dan berakhir sampai 2 April 2010. Untuk progres proyeknya mencapai 60% tahap desain. Nah, untuk lokasinya bisa dilihat pada slide. Yang kotak hitam ini merupakan dari proyek ITC yang akan dibangun. Nah, selanjutnya hasil value engineering. Dari hasil V ini didapat beberapa proses. Yang pertama yaitu proses evaluasi. Dari proses evaluasi ini menghasilkan 73 ide penghematan biaya. Nah, dari 73 ide ini kemudian dikembangkan menjadi 11 ide yang tersisa, sehingga dari 11 ini dijadikan sebagai rekomendasi terbaik dari studi VE. Nah, untuk hasil rekomendasinya bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri ini. Ini terdapat 11 ide dari hasil evaluasi dan hasil pengembangan dari tim VE. Nah, untuk biaya aslinya, awalnya itu biayanya mencapai 63,26 juta dolar. Nah, setelah dilakukan studi VE, biayanya turun menjadi 50,21 juta dolar. Nah, maka terjadi penghematan pada proyek ITC ini. Kemudian untuk tujuan dan kebutuhan proyek, tujuan proyek ini yaitu untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional, serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan umum yang baru dan diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Nah, kebutuhan dari proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, kemacetan lalu lintas terus meningkat yang menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Kemudian untuk proyek yang diusulkan, terdapat 3 usulan, yaitu pembangunan pusat transit antar moda atau ITC, kemudian diusulkan untuk membangun atau memperbaiki rel dan jalan raya, dan terdapat fasilitas tambahan di sekitar Teluk San Pablo. Jadi 3 proyek inilah yang diusulkan untuk pembangunan. Nah, dari proyek yang diusulkan terdapat area fokus untuk dilakukan studi value engineering. Di sini terdapat 4 area. Yang pertama yaitu Transit Loop Drive, kemudian area yang kedua yaitu fokus pada jalur kereta api, kemudian area ketiga gedung stasiun 1, 2, dan 3, dan yang terakhir berfokus pada by trail. Nah, ini juga termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari Pinole Trail ke Victoria by the Bay. Nah, pada slide berikut dijelaskan beberapa tahap yang dilakukan tim VE untuk dilakukan value engineering. Dari tahap pertama yaitu model biaya. Nah, dari model biaya ini didapat 4 biaya yang
dirasa paling berkontribusi besar terhadap biaya proyek. Yang pertama yaitu stasiun kereta api menyumbang 32,3% dari biaya total proyek. Kemudian biaya proyek kedua yaitu dinding penahan tanah, ini berkontribusi sebesar 21% dari total proyek. Dan biaya proyek ketiga yaitu penataan ulang rel kereta api, ini mencapai 8,5%. Dan yang terakhir biaya proyek keempat yaitu relokasi saluran gas dan utilitas serat optik. Nah, ini mencapai hampir 8% dari total biaya proyek. Pada slide bisa dilihat hasil dari model biayanya. Seperti yang pertama terdapat stasiun kereta api, dinding penahan cantilever, menyetel ulang jalur kereta api. Nah, ini hasil dari tadi ya, dari hasil proses evaluasi kemudian menghasilkan rekomendasi ide sebagai berikut. Dan ini terdapat presentasi kumulatif dan persenan dari biaya masing-masing, bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian dilanjut tahap kedua yaitu analisis fungsional. Nah, dari analisis ini mengubah elemen-elemen proyek menjadi fungsi-fungsi. Nah, fungsi ini didefinisikan dalam pernyataan kata kerja dan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek hingga tingkat yang paling dasar. Dan ini contoh dari analisis fungsionalnya. Yang pertama, menyetel ulang rel kereta api, kemudian mempertahankan bumi, menyediakan konektivitas, memelihara bangunan, kemudian platform akses, dan mengurangi dampak. Jadi, komponen-komponennya diubah menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut, diubah menjadi kata kerja dan kata benda. Nah, setelah dilakukan analisis fungsional, kemudian dilakukan pendekatan fase diagram. Di fase diagram ini, jika dibaca dari kiri ke kanan, fungsinya itu akan menjawab pertanyaan bagaimana. Dan jika dibaca dari kanan ke kiri, fungsinya itu akan menjawab pertanyaan mengapa. Nah, dari fase diagram tersebut didapat fungsi dasar yaitu berupa pindahkan orang, dan fungsi sekunder utamanya yaitu akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, memandu orang, dan memberikan tempat tinggal. Nah, kemudian dilakukan pembuatan ide dan evaluasi. Nah, dari tim VE didapat ide kurang lebih 75 ide rekayasa nilai. Nah, setelah dievaluasi, ide tersebut dikembangkan menjadi 11 ide yang dianggap paling signifikan. Nah, 11 inilah yang menjadi rekomendasi ide dari tim VE untuk proyek ITC. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan 11 rekomendasi ide dari tim VE. Yang pertama yaitu menyetel ulang rel kereta api. Untuk konsep aslinya pada proyek ITC ini, konsep awalnya itu membangun jalur ganda di atas tanah, kemudian memindahkan lalu lintas kereta api ke atas tanah, dan kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang sudah ada. Dari konsep rekomendasi didapat rekomendasi yaitu agar Union Pacific Railroad atau UPRR untuk membangun jembatan-jembatan baru yang terpasang. Nah, dari rekomendasi tersebut didapat tabungan bersih sebesar 0,5 juta dolar. Nah, untuk keuntungan dari rekomendasi yang pertama ini yaitu penghapusan jalur ganda dengan cara membuat jalur ketiga tunggal pada penataan akhir. Nah, kemudian desain dinding penahan yang lebih hemat biaya melalui area stasiun. Pada poin kedua ini bisa dilihat pada VE yang kedua nanti. Kemudian keuntungannya bisa mengurangi ruang bawah tanah dan desain platform tengah lebih hemat biaya. Dan itulah beberapa keuntungan dari VE nomor 1.
Selain keuntungan, di rekomendasi V ini juga terdapat kekurangan, yaitu mewajibkan UPRR untuk menyetujui pembangunan jembatan kereta api dengan kekuatan sendiri. Nah, kemudian jadwal kendala potensial dan batas area kerja dan jarak bebas selama pembangunan gedung stasiun. Dilanjut VE nomor 2 yaitu dinding penahan tanah. Konsep aslinya yaitu menggunakan dinding penahan cantilever yang didukung tiang pancang. Nah, dari tim VE merekomendasikan untuk dindingnya itu menggunakan dinding blok segmental, karena dinding blok segmental itu kan tidak menggunakan tiang pancang. Alhasil didapatkan tabungan dari VE nomor 2 ini sebesar 10,03 juta dolar. Nah, dari VE nomor 2 ini dapat keuntungan, yaitu mengurangi biaya, karena dinding blok segmental ini lebih mudah ya, lebih simpel karena tidak menggunakan tiang pancang. Kemudian mengurangi waktu konstruksi dan kemudahan konstruksi, menghilangkan tumpukan. Tapi terdapat juga kekurangan dari VE nomor 2 ini, yaitu potensi gangguan atau konflik dengan relokasi pipa dan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan utilitas. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri ini konsep awal dari proyek, yaitu menggunakan dinding cantilever. Kemudian setelah dilakukan studi VE, diberikan rekomendasi berupa dinding penahan tanah berupa dinding blok, ya, seperti terlihat pada slide. Nah, untuk VE nomor 3 yaitu dinding yang lebih pendek di sepanjang kawasan pejalan kaki. Untuk konsep aslinya, pada jalur pejalan kaki yang lebar ini di antara transit loop drive digunakan untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas by trail, dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Setelah dilakukan studi VE, didapat rekomendasi yaitu kurangi lebar dengan membuat bagian atas dari perubahan tingkat menjadi tanjakan atau dengan membuat perbedaan tingkat antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan tanjakan atau undakan. Didapatkan tabungan VE nomor 3 sebesar 0,04 juta dolar. Dilanjut, kemudian terdapat VE nomor 4 yaitu struktur alternatif platform tengah. Konsep aslinya yaitu desain awal melibatkan plat beton komposit yang dicor sempat setebal 10 inci, kemudian ditopang oleh balok beton dengan tiang pancang yang digerakkan dengan sebagian platform. Jadi betonnya itu dicor di lokasi ya untuk konsep awalnya. Setelah dilakukan studi VE, kemudian direkomendasikan untuk membuat tegangan pasca tegangan plat deck yang dicor sempat dengan 2 balok grand dan tanpa tiang pancang. Dengan konsep rekomendasi ini didapat penghematan waktu konstruksi sekitar 2 minggu. Nah, biaya asli dari konsep sebelum direkomendasikan yaitu sebesar 1,37 juta. Dan setelah rekomendasi didapat biaya sebesar 0,87 juta dolar. Maka dapat disimpulkan didapat tabungan atau penghematan sebesar 0,6 juta dolar. Nah, dari VE nomor 4 ini keuntungannya seperti tadi, yaitu konstruksi lebih cepat, kemudian mengurangi paparan pekerja terhadap lalu lintas kereta api secara langsung, dan dapat meningkatkan pengendalian kualitas permukaan beton. Nah, dari VE ini juga terdapat kekurangan, yaitu kemungkinan penyelesaian seiring berjalannya waktu. Kemudian dilanjut VE nomor 5 yaitu revisi pagar pembatas pejalan kaki stasiun. Konsep awalnya yaitu pagar pembatas pejalan kaki dengan bangunan stasiun terdiri dari pagar pembatas kaca dasar. Jadi pagarnya dibuat dari kaca ya.
Kemudian setelah direkomendasikan, pagar kaca tersebut digantikan dengan pagar pembatas kabel baja. Nah, dari konsep ini didapat tabungan sebesar 0,48 juta. Dari biasanya yaitu 0,89 juta, dan hasil dari rekomendasi ini dapat biaya sebesar 0,5 juta. Nah, bisa dilihat pada gambar, yaitu pagar pembatas yang tadinya berupa kaca sekarang diganti dengan kabel baja. Kabel baja dengan tinggi 42 inch. Gambarnya seperti berikut. Kemudian VE nomor 6 yaitu rekomendasi dengan mengurangi jumlah turbin angin. Awalnya kan turbin angin pada proyeknya yaitu 12 turbin angin, kemudian direkomendasikan menjadi 8 turbin angin untuk menghemat biaya. Didapatkan tabungan pada konsep ini sebesar 0,16 dolar. Nah, keuntungan dari VE nomor 6 ini yaitu mengurangi biaya, dan kekurangannya mungkin dapat menurunkan total pembangkitan energi alternatif, tetapi tidak signifikan karena angin adalah 2-3% dari total pembangkit energi alternatif. Jadi kekurangannya tidak terlalu berpengaruh lah. Nah, selanjutnya VE nomor 7 yaitu konstruksi rangka penyangga stasiun. Konsep aslinya menggunakan sistem rangka penahan momen untuk menahan beban lateral, dan dari konsep asli direkomendasikan menjadi menggunakan rangka bracing sebagai pengganti rangka penahan momen. Dari hasil VE nomor 7 ini didapat tabungan sebesar 0,36 juta. Lanjut VE nomor 8 yaitu pekerjaan penahan guardrail. Konsep aslinya itu tidak ada. Nah, karena tidak ada, dari tim VE merekomendasikan untuk memasang pagar pembatas penahan di area peron stasiun. Gunanya yaitu untuk meminimalkan kereta agar tidak mudah tergelincir ya. Jadi akhirnya diadakan atau digunakan pasang pagar pembatas penahan. Nah, dari VE nomor 8 ini didapat biaya tambahan karena pada konsep awalnya kan tidak ada. Akhirnya biayanya bertambah menjadi 0,11 juta dolar. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, keuntungan dari rekomendasi VE nomor 8 ini yaitu dapat mengurangi potensi kereta tergelincir di stasiun. Adapun untuk kekurangannya yaitu meningkatkan biaya proyek. Dan VE nomor 9 yaitu pembuatan jalan atau taman untuk pengguna. Konsep aslinya yaitu pengaspalan jalur pejalan kaki. Ini terdiri dari unit buffer atau beton yang disempurnakan. Kemudian direkomendasikan untuk menggunakan beton yang dicap atau dicetak di taman sebagai pengganti unit buffer. Nah, rekomendasi ini secara efektif dapat mengurangi biaya material dan tenaga kerja, serta mengurangi biaya pemeliharaan di masa depan. Nah, bisa dilihat pada slide hasil dari rekomendasi VE nomor 9. Selanjutnya VE nomor 10 yaitu mengurangi basement. Nah, pengurangan luas ruang bawah tanah yang ini akan menghasilkan penghematan biaya jika realokasi rel dilaksanakan. Nah, ketika dikombinasikan dengan VE yang direkomendasikan untuk penataan ulang jalur kereta api yang tadi sudah dibahas dan dinding penahan tanah, fondasi untuk bangunan stasiun dapat disederhanakan melalui konstruksi dinding dan timbunan. Pendekatan yang direkomendasikan ini mengurangi tapak ruang bawah tanah sekitar setengah dari yang termasuk dalam konsep dasar, sekaligus dapat memaksimalkan penghematan biaya. Jadi VE nomor 10 ini harus dikolaborasikan dengan VE yang sudah dibahas tadi, seperti VE dinding penahan tanah dan VE
penataan ulang jalur kereta api. Kemudian yang terakhir terdapat rekomendasi tentang pekerjaan berbagai item landscape. Nah, bahan penanaman melalui proyek ITC dapat dipilih yang lebih hemat dan mencakup campuran tanaman asli dan bahan yang mempertahankan estetika yang diinginkan dan memenuhi tujuan konservasi air LED proyek. Nah, dari rekomendasi yang terakhir ini dapat tabungan sebesar 0,13 juta dolar. Nah, bisa dilihat rekomendasi pada landscape dari tim VE seperti yang ada di slide berikut. Oke, mungkin dari saya cukup sekian penjelasan tentang rekayasa nilai CAS 5. Kurang lebih ya mohon maaf. Saya tutup video rekayasa nilai pada kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.